pengen negaranya baik, pengen negaranya damai, meminta kepada Tuhannya, tapi dia tidak lakukan perintah Tuhannya. Apakah kalian tidak malu? Sedangkan kalian tahu, sebenarnya cuma dibutakan dengan dunia. Kalian tahu, cuma dilalaikan, baru mau minta. Malu, kita malu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aci seperti ini, teman. Numpang ngoceh lagi nih. Tapi kali ini saya akan menyampaikan sesuatu yang amat sangat menakutkan sebenarnya. Saya tidak meramal, saya tidak akan menyampaikan hal-hal yang hal-hal yang bertentangan dengan agama saya, dan saya tidak akan mengatakan hal-hal yang tidak bertentangan dengan akal dan logika pemikiran yang selalu kita kelola dan seharusnya itu dipakai. Sebelumnya itu kita mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada para korban bencana alam yang terjadi bulan ini, yang kalau saya tidak salah lihat terjadi kemarin di Majene, Sulawesi Barat, ada juga di Kalimantan. Tidak salah Kalimantan, apa namanya itu, saya tidak tahu lah, yang jelas ada di Kalimantan itu banjir bandang. Yang ada juga di NTB. Banjir di Kelurahan Dodu sudah masuk ke persawahan ataupun perkampungan warga. Agar rekan-rekan yang di bagian hulu hati-hati. Dan udah melewati jauh pembatas BPBD. Itu aja sekitar informasi dari Kelurahan Dodu, agar rekan-rekan di hulu waspada selalu. Demikian. NTB apa tuh? Yang banjir juga itu. Oke, teman-temanku dimanapun Anda berada, penonton Aci Pertiwi, kali ini kita akan mengupas sedikit tentang permasalahan itu, tapi kita akan berbicara jujur sesuai fakta dan kenyataan yang terjadi, dengan ilmu menembus perbatasan atau ilmu agama yang selama ini kita diajarkan dari kecil sampai sekarang. Saya berpakaian hitam-hitam, teman. Pertama, saya ikuti Bang Arif. Ada videonya Bang Arif. Kalau katanya berhitam-hitam berduka cita. Padahal kalau dalam Islam sebenarnya tidak begitu. Tapi tidak apa-apa lah, kita ikut-ikutan aja dalam masalah pakaian. Karena kalau soal pakaian sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan dalam ajaran saya. Karena kamu pakai apa aja tidak apa-apa, yang penting jangan telanjang. Oke, tidak usah kita berpanjang lebar.
kita akan mengupas apa yang terjadi sebenarnya. Ini bukan peramal ya, saya bukan meramal. Seperti jangan nanti saya bilang meramal dilaporkan juga, karena kayak mbak siapa tuh, mbak Yung yang meramalkan itu Sriwijaya FC ya, Kak. Sriwijaya jatuh itu peramal perempuan itu, saya tidak tahu siapa namanya. Pokoknya saya tidak meramalkan, tapi saya akan berbicara fakta. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa bisa terjadi bencana? Kenapa? Apa penyebabnya, teman? Kalau kita belajar kalau kita mengambil ilmunya dari agama yang seperti diajarkan dalam Al-Quran atau hadis, walaupun saya tidak penghafal hadis, saya tidak penghafal Al-Quran, tapi adalah sedikit saya tahu bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak akan pernah menurunkan suatu ujian atau bencana ke suatu daerah atau negara kalau negara itu tidak bermasalah. Kalau ada yang mau bantah aja, karena itu ajaran Islam. Tuhan tidak akan pernah memberikan suatu bencana atau musibah ke suatu negara kalau negara itu tidak bermasalah. Itu saja kita pegang baik-baik itu kata-kata itu. Tidak akan pernah. Siapa yang berani bilang tidak, berarti kalian menganggap itu bohong. Kalau kau sudah menganggap itu bohong, berarti kalian sudah menganggap bohong itu ajaran Islam. Saya tidak tahu, cuma entah saya di mana tinggal itu, apakah di hadis atau di Al-Quran, saya tidak tahu, cuma yang jelas ada itu. Itu saja kata-katanya harus kita pegang betul-betul, teman-teman. Pegang erat-erat itu kata-katanya. Apa maknanya sebenarnya kata-katanya itu? Kan banyak sejarahnya banyak sejarahnya bisa kita lihat. Jangankan kita, zaman Nabi saja dikasih begitu. Seperti Nabi siapa itu yang ditenggelamkan itu. Hanya Nabi itu yang selamat dengan perahu yang besar, perahunya dengan teman-temannya yang mau ikut dengan dia. Bukankah itu kemurkaan Tuhan juga? Karena negara itu bermasalah. Ini tidak main-main. Allah tidak akan pernah menurunkan suatu musibah, bencana kalau negara ini tidak bermasalah. Pasti ada bermasalah, teman. Nabi siapa itu yang dilikuifaksi? Nabi Lut ke Nabi siapa itu yang dilikuifaksi? Semua daerahnya, semua kampungnya tergulung-gulung dengan tanah, dikasih bencana alam, yaitu likuifaksi. Nah, itu bermasalah, teman. Banyak sejarah yang bisa kita lihat yang pernah terjadi. Kalau memang kita tidak tahu itu di Al-Quran atau di hadis yang dikatakan itu, tapi itu tidak bohong itu, teman. Tidak akan pernah bohong itu kata-kata itu. Tuhan tidak akan pernah menurunkan suatu bencana kalau tidak bermasalah daerah itu, negara itu. Makanya kalian seharusnya sekolah, berpikirlah mulai dari sekarang. Kenapa negara kita Indonesia ini selalu dikenal dengan musibah, bencana alam? Kenapa bisa? Disitulah kita harus belajar sekarang. Apa sebenarnya yang kita lakukan di muka bumi ini? Apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia ini? Kenapa selalu terkena musibah? Kenapa ada selalu bencana di mana-mana? Apa sebenarnya yang terjadi? Itulah yang perlu dicari sebenarnya, teman-teman. Ya, ini tidak main-main.
Ini serius ini. Kenapa kita selalu kena musibah sama dengan daerah saya? Siapa yang tidak kenal Sulawesi Tengah yang pernah dibelender dengan tsunami? Pernah dibelender dengan likuifaksi. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, tolong. Oh
diguncang dengan gempa yang Ya Allah, gempa barusan terjadi tanggal 28 September pas mau sholat maghrib. Ya Allah, ya Rahman, saya Muarif Abbas. Gempa terjadi. Gempa ya Allah. yang bikin tanah retak-retak terbelah. Siapa yang tidak tahu daerah Palu, Sulawesi Tengah itu tempat tinggal saya. Kenapa bisa? Aceh, Sumatera, NTB, daerah Jawa, ini kemarin Kalimantan, kembali lagi ke Sulawesi Majene kemarin. Kenapa bisa? Itu yang harus kita kelola pakai akal dan pemikiran, teman-teman. Kenapa bisa? Apakah kita akan menganggap itu Al-Quran itu bohong? Mengatakan seperti itu, bahwa Tuhan tidak akan pernah menurunkan suatu tidak akan pernah menurunkan sesuatu musibah kalau tidak bermasalah daerah itu. Ini sekarang kita sudah seluruh Indonesia kena, bukan cuma satu daerah. Kalau mungkin kemarin kalau di Palu saja mungkin dibilang orang Palu tidak baik. Mungkin kalau cuma di Majene kemarin pasti mungkin ada bermasalah di Majene itu, tapi tidak, ini tidak. Ini suatu negara, satu negara sudah keliling dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang tidak kenal Papua yang pernah kena musibah diguncang terus dengan gempa itu. Kemarin NTB, Palu, Jawa tenggelam, Sumatera gempa. Kembali lagi ke Sulawesi Majene, Kalimantan banjir bandang sampai tenggelam semua rumah. Apa yang terjadi, teman? Itu yang harus kita pikirkan sebenarnya itu. Kenapa bisa seperti itu? Apakah kita akan seperti ini terus? Apakah kita akan seperti ini terus? Yang tidak tahu apa-apa kena dampaknya. Kita sudah berusaha melakukan kebaikan tapi tetap juga kena dampaknya, guys. Lantaran ada satu yang bikin kesalahan besar, akhirnya yang tidak tahu apa-apa kena juga. Kau tidak nonton video itu anak-anak kecil terjepit di reruntuhan itu di Majene itu? Itu kan sebenarnya tidak ada salahnya itu anak-anak itu. Anak-anak itu tidak tahu apa-apa. Tapi kenapa bisa ditindis dengan reruntuhan, tertimpa dengan reruntuhan, merasakan sakitnya, takutnya? Yang seharusnya kalian sadari, apa sebenarnya yang dilakukan negara ini sampai bisa seperti itu. Kali ini loh, bukan cuma yang kemarin di Palu, bukan cuma yang terjadi sekarang. Kenapa bisa begitu? Saya tidak meramalkan apa-apa. Saya hanya berkata jujur apa yang dikatakan dalam Al-Quran dan hadis. Dan di mana letak kesalahan kita sebenarnya? Walaupun saya akan sampaikan satu kesalahan yang paling besar negara ini apa? Yaitu tidak memakai undang-undang Tuhan. Itulah kesalahan besarnya sebenarnya. Belum lagi kemaksiatan yang lain sudah yang dibikin kemana-mana, di mana-mana. Tapi yang kesalahan paling terbesar yang seharusnya kita lakukan tapi tidak kita lakukan, yaitu memakai undang-undang Tuhan di negara ini, yang Tuhan yang menciptakan negara ini. Dan seperti video-video saya kemarin saya bikin itu, Tuhan yang menciptakan negara ini, teman. Tuhan, bukan manusia,
Tapi seenaknya manusia memakai aturan sendiri, melupakan aturan Tuhan yang sebenarnya ada. Bukan tidak ada, ada. Banyak suku, banyak agama. Coba lo kumpulkan seluruh agama itu, apa undang-undangnya Tuhan, pasti sama semua. Karena Tuhan cuma bikin satu undang-undang dari sekian banyaknya agama. Walaupun kita tahu bahwa disempurnakan di dalam Al-Quran. Masa kita mempungkiri semua itu? Itulah kesalahan besarnya negara ini, negara Indonesia ini sebenarnya. Apakah kita akan seperti ini terus, teman? Iya. Apakah kita akan seperti ini terus? Masa kita tidak bisa bersatu? Masa kita tidak ada kesadaran sama sekali bahwa kita harus pakai undang-undang Tuhan yang seharusnya kita pakai? Di mana? Di mana salahnya? Kenapa negara selalu dibalender, selalu diguncang, selalu diasap, selalu direndam, dicuci dengan air, diasap dengan Gunung Merapi? 16 Januari 2021 pukul 17.34 di Dusun Kebon Seket, Desa Sumbermujur, Candipuro. Awan hitam pekat menyelimuti udara. Diguncang dengan gempa, dibelender dengan tsunami, dengan likuifaksi. Kenapa bisa? Kan sudah ada petunjuknya. Sekarang silakan pikirkan, renungkan baik-baik. Apakah kita akan seperti begini, tidak tahu apa-apa, akhirnya kena dampak? Anak kecil yang kena reruntuhan, anak kecil yang hanyut dalam banjir, anak kecil yang tidak tahu sama sekali, tidak ada salahnya sama sekali, tergulung dengan tsunami, tergulung dengan likuifaksi, ditakuti dengan gempa, diasap dengan Gunung Merapi. Anak kecil yang tidak tahu apa-apa, padahal ini kesalahan orang tuanya. Ini murni kesalahan orang tuanya, akhirnya anaknya kena dampaknya semua. Akhirnya kita semua, anak-anaknya kena semua. Murni kesalahan dari pemimpin, akhirnya kita semua kena dampaknya karena dia lalai dengan aturan Tuhan. Dia diangkat sebagai pemimpin, seharusnya dia terapkan itu, dia pakai itu, tapi dia lalaikan, lebih percaya undang-undang manusia daripada undang-undang Tuhan. Akhirnya kita seperti ini. Jadi tinggal pikirkan saja, apakah kalian masih mau seperti ini terus atau tidak, terserahlah. Yang penting saya sudah sampaikan bahwa itulah yang saya dapatkan. Itulah yang saya dapatkan dari pelajaran saya. Ilmu yang selama ini, apa pelajaran dalam Al-Quran dan hadis yang saya pelajari selama ini, itulah yang saya dapatkan. Bahwa kesalahan besar negara Indonesia ini yang tidak memakai aturan Tuhan 100%. Itu kesalahan besar. Ngopi dulu. Apakah kalian sebenarnya tidak malu, tidak merasa malu? Apakah saudara-saudara semua tidak merasa malu? Ya Allah, berikanlah negara saya kedamaian, kebaikan, bagaimana? Apa kau tidak malu meminta kepada Tuhanmu kalau kau memang tidak melakukan apa yang disuruhkan sama Tuhan? Pengen negaranya baik, pengen negaranya damai, meminta kepada Tuhannya, tapi dia tidak lakukan perintah Tuhannya. Apakah kalian tidak malu? Sedangkan kalian tahu
tahu sebenarnya. Cuma buta, dibutakan dengan dunia. Kalian tahu, cuma dilalaikan. Baru mau minta. Malu, kita malu. Tuhan memberikan ku akal, pemikiran. Tuhan tidak hanya memberikan kalian otak seperti makhluk yang lain yang tidak bisa berpikir. Malu kita. Kalau saya lihat, kalau ada orang yang di televisi atau di mana, mudah-mudahan Tuhan memberikan negara kita ini kedamaian. Mudah-mudahan dari mana? Pintar kau meminta tapi tidak tahu melaksanakan perintah Tuhan. Malu, mau ketawa saya sebenarnya itu kalau ada orang di televisi atau di mana saya nonton itu. Mau ketawa saya melihatnya. Enak saja kau mau meminta baru kau tidak melaksanakan apa saya perintahkan. Itu kan jawabannya. Kalau kalian mau tahu. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan video ini sampai ke semua kalian semua, membukakan mata hati kalian untuk melihat kebenaran itu, bahwa apa yang sebenarnya terjadi kepada negara kita ini, atau kita dalam diri kita sendiri, kenapa bisa seperti ini. Selamat belajar dan menikmati. Saya hanya meminta mudah-mudahan Tuhan membukakan mata hati kalian untuk melihat kebenaran itu. Jangan dibutakan terus, jangan buta terus. Sekali lagi saya keluarga besar Aziz Pertiwi mengucapkan turut berduka cita atas terjadinya musibah yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan kalian semua diberikan ketabahan menghadapi segala ujian ini, walaupun kalian sebenarnya yang salah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua.